Perintah Kaisar Naga, Bab 30003002. Semua orang melihat ke arah penghalang di depan mereka, dan mereka semua terdiam. Sun Tua, dari peringkat ke-8 dari alam komposit meninju, dan tidak bisa sedikitpun mempengaruhi penghalang itu, sungguh sangat mengherankan. Minggir, biar aku yang akan melakukannya, kata Charsen. Lagi pula, dia adalah biksu yang paling kuat di antara mereka, biksu yang sudah berada di peringkat ke-9 di alam komposit. Jika dia tidak bisa menembus penghalang ini, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan. Charsen segera mengeluarkan pedang panjang, kemudian nafas di seluruh tubuhnya ikut naik, dan dalam sekejap, cahaya pedang ditebas ke arah penghalang itu. Cahaya pedang berbentuk seperti pelangi, secara bersamaan merobek kekosongan, dan tiba-tiba melesat ke arah penghalang. Akan tetapi, ketika cahaya pedang menghantam penghalang, sinarnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah penghalang itu mampu menyerap energi dari sinar pedang. Hah, apa yang sedang terjadi? Charsen terkejut dengan apa yang ada di depannya, sambil bertanya-tanya, mengapa serangan cahaya pedang yang dia keluarkan dengan seluruh kekuatannya barusan, menghilang begitu saja. Namun, pada saat berikutnya, penghalang itu mulai bergetar dan mengeluarkan sinar, yang keluar dari celah-celah penghalang. Menjauh, semuanya menjauh. Melihat ini, Dev mengingatkan semua orang dengan suara yang cukup keras. Segera, seberkas cahaya keluar dari penghalang. Untungnya, semua orang sudah diingatkan oleh Dev, jadi mereka mengelak dengan cepat, dan tidak ada yang terluka oleh sinar cahaya ini. Formasi macam apa ini? Sangat kuat. Charsen merasa bingung, dia sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, namun semua itu tidak berguna. Semua orang merasa panik, mereka terjebak di sini, dengan formasi yang menghalangi jalan yang ada di depan mereka. Dan, iblis tua itu mendekati mereka selangkah demi selangkah dari belakang. Sungguh sebuah teror yang mengerikan. Sialan, karena kita tidak bisa melarikan diri, ayo kita bertarung. Lagi pula, cepat atau lambat kita akan mati, jadi kenapa kita harus begitu panik? Teriak Kong Tua dengan marah. Dia tidak ingin mati secara perlahan dalam keputusasaan, kematian seperti itu terlalu tidak nyaman baginya. Benar, ayo kita berjuang bersama, siapa tahu, mungkin kita masih punya kesempatan untuk bisa selamat, jika kita berusaha keras. Lagi pula, itu hanyalah sebuah kematian, kenapa kita harus mengkhawatirkannya? Banyak orang menjadi bersemangat, berjuang keras untuk melakukan yang terbaik. Gilbert juga termotivasi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia dipenuhi dengan amarah. Ayo kita bertarung, siapa yang akan ikut bertarung bersama dengan keluarga Gao, untuk membunuh iblis tua itu? Iblis tua hanyalah sisa jiwa, selama kita bekerja bersama-sama, kita mungkin bisa mengalahkannya. Gilbert mengangkat tangannya dan berteriak, dan banyak orang mengikutinya untuk bertarung. Saat ini, kematian belum pasti, semuanya, jangan terlalu panik. Dev berkata kepada semua orang. Tuan Chen, apakah kamu mempunyai cara untuk menghancurkan formasi ini? Yulian bertanya kepada Dev. Aku tidak begitu yakin, tetapi aku bisa mencobanya. Namun, aku membutuhkan banyak waktu. Kata Dev. Kami akan melindungimu, dan memberimu cukup waktu. Charsen mengerti apa yang dimaksud Dev, dan buru-buru berkata kepadanya. Oke. Dev mengangguk, kemudian dia berjalan perlahan ke arah penghalang, menyentuh penghalang dengan satu tangan, sambil memejamkan matanya sedikit, dan mulai mencari mata formasi. Orang tua itu melihat Dev, yang ingin menghancurkan formasinya, dengan cibiran di wajahnya dia berkata. Formasi ini telah diatur selama ribuan tahun, dan tidak ada yang bisa merusaknya. Kamu, seorang kultivator kecil ingin menghancurkannya, sungguh lelucon yang luar biasa. Pria tua itu tersenyum dingin, dan kemudian memandang 5 elemen iblis surgawi. Kalian memiliki kesempatan untuk membuktikan diri, bunuh mereka semua. Aku jamin kalian semua akan selamat. 5 elemen iblis surgawi segera mengangguk. Charsen membawa semua para biksu untuk menghadapi 5 elemen iblis surgawi, tetapi mereka semua jelas bukan lawan dari 5 elemen iblis surgawi. Jika Dev ditambahkan, mungkin masih ada kesempatan bagi mereka untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Tapi sekarang, Dev sedang berusaha untuk menghancurkan formasi, jadi tidak ada bantuan dari orang lain. Hanya ada mereka yang harus menghentikan 5 elemen iblis surgawi. Patriark Ning, aku benar-benar minta maaf. Tidak ada dari kalian yang bisa keluar dari sini hidup-hidup, atau rahasia Liga Penyegelan Iblis kami akan tersebar. Kata Jinsa dengan senyum dingin di wajahnya. Jika kamu membantu para pelaku kejahatan, cepat atau lambat, kamu akan dihukum oleh orang lain.
Charson mendengus dingin. Apakah aku akan dibunuh oleh seseorang? Kamu tidak bisa memastikannya. Setelah Jinsa selesai berbicara, dia segera berjalan menuju ke arah Charson. Banyak para kultivator segera maju, mereka mulai bertarung bersama. 5 orang dari 5 elemen iblis surgawi, menghadapi banyak biksu untuk bertarung. Bang, bang, gedebuk, gedebuk. Pertarungannya sangat sengit, 5 elemen iblis surgawi terlalu kuat, bagi para kultivator biasa ini. Banyak dari mereka yang mati, setelah bertarung dengan anggota 5 elemen iblis surgawi, tanpa kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, semua jenis harta dan senjata ajaib beterbangan, dan semua jenis senjata ajaib terus mengeluarkan suara. Pria tua itu menyaksikan pertarungan di depannya dari udara, dan wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Setiap kali ada seorang kultivator yang mati, akan ada cahaya putih yang membubung ke langit. Charson sedang bertarung dengan Jinsa saat ini, dia tahu harus menggunakan seluruh kekuatannya, atau dia akan segera mati. Mata Charson berkilat tajam, dan dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah disemburkan ke arah pedang panjang di tangannya, dan dengan sedikit goyangan, cahaya pedang berwarna merah langsung meledak. Tebasan pedang langit. Charson berteriak keras, mengarahkan pedang panjangnya, dan langsung menyerang ke arah Jinsa. Huff, apakah kamu lupa siapa aku? Beraninya kamu bermain pedang di depanku. Jinsa mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia berlatih seni keterampilan logam, dan dia memiliki kemampuan alami untuk menahan senjata seperti pedang, golok, kapak, atau senjata semacamnya. Telapak tangan Jinsa didorong sedikit ke depan, kemudian perisai emas muncul di depannya seketika. Perisai ini langsung memblokir pedang Charson. Boom! Ada suara tabrakan yang keras, tubuh Charson mundur beberapa langkah ke belakang, dan kondisi Jinsa juga tidak jauh lebih baik darinya. Dia juga mundur beberapa langkah, untuk menstabilkan pijakannya. Namun, pedang di tangan Charson tiba-tiba retak, akibat dari benturan yang dahsyat itu. Tak lama kemudian, mata Charson sangat terkejut, karena dia bisa melihat, pedangnya mulai patah sedikit demi sedikit, lalu tinggal menyisakan gagang di tangannya. Charson sangat tertegun, ini adalah pedang leluhur keluarga Ningnya. Akan tetapi, pedang itu langsung hancur, ketika bertabrakan dengan serangan Jinsa. Hahaha, kamu sangat lemah, pergilah ke neraka. Jinsa tertawa keras, dan bergegas menuju ke arah Charson. Namun, ketika Jinsa hendak menyerang Charson, tiba-tiba dia merasakan area di sekitarnya bergetar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Dia bisa melihat gunung, sungai, danau, laut, dan semua pemandangan terus-menerus berganti di depan mata Jinsa. Bahkan, musim berubah dengan cepat di depan matanya. Jinsa terkejut sesaat, dan dia sedikit bingung. Lelaki tua itu merasa pemandangan di depannya telah berubah saat ini, Dev dan para biksu lainnya, semuanya telah menghilang. Hal yang sama berlaku untuk biksu lainnya, mereka bisa merasakan pemandangan di depan mereka berubah, dan kemudian berbagai pemandangan muncul secara bergantian, seolah-olah pemandangan itu nyata. Semua orang terpaku dan tenggelam, ketika mereka menyaksikan pemandangan tersebut, dan tidak ada lagi pertarungan yang terjadi. Ini adalah formasi hantu yang dibuat oleh Dev, sumber kekuatan formasinya sangat besar, yang membuat formasi hantu Dev tampak begitu nyata. Akibatnya, 5 elemen iblis surgawi dan lelaki tua itu, semuanya terjebak dalam formasi hantu buatan Dev. Dev memancarkan kesadaran ilahinya, kemudian buru-buru menarik Yulian dan Charson keluar dari formasi hantu itu. Ketika Charson dan yang lainnya mulai sadar, mereka bisa menyaksikan 5 elemen iblis surgawi di depan mereka seperti orang bodoh, mengejar dan berlarian, sambil berbicara sendiri. Bahkan, mata lelaki tua itu tampak kabur saat ini. Apa yang sedang terjadi? Charson bertanya, dengan nada kebingungan terpampang di wajahnya. Kalian semua jatuh ke dalam ilusi buatanku, dan terjebak di dalamnya. Dev menjelaskan. Bagus, kalau begitu, mari kita ambil kesempatan ini, untuk membunuh bajingan-bajingan itu. Gilbert sangat gembira di dalam hatinya, dan dia akan bergerak untuk membunuh mereka. Jangan bergerak, formasi hantu ini hanya menjebak mereka untuk sementara. Jika kamu bergerak, nafasmu akan membuat formasi hantu tidak stabil, dan bisa merusaknya. Dev buru-buru menghentikan Gilbert, kemudian dia menjelaskan. Aku sudah menemukan mata formasi, selama kita menyerang mata formasi bersama-sama, kita bisa menembus penghalang di depan kita. Ketika Gilbert mendengar penjelasan Dev, dia tidak berani bergerak. Dev berjalan ke arah posisi tertentu di area penghalang, lalu mengulurkan tangannya, dan mengetuk penghalang beberapa kali.
Kemudian, penghalang itu bergetar hebat dalam sekejap. Di sini, kita harus menyerang posisi mata formasi di sini bersama-sama, kata Dev. Semuanya, cepatlah. Mari kita hancurkan mata formasi ini segera, karena formasi buatanku tidak bisa menjebak mereka terlalu lama. Dev berkata kepada semua orang, agar mereka segera datang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Sekarang, Dev tanpa sadar telah menjadi pemimpin mereka. Dev mundur beberapa langkah, warna keemasan meletus dari seluruh tubuhnya, dan dia mengayunkan tinju cahaya suci, mengenai mata formasi penghalang dengan satu pukulan. Melihat ini, yang lain bergegas menyerang dengan aura terkuat mereka. Tidak ada yang menggunakan senjata, karena mereka tahu, penghalang akan menutup kembali saat mereka menggunakan senjata. Kemudian, semua biksu meninju mata formasi penghalang. Boom, boom, boom. Semua orang bekerja keras untuk menghancurkan mata formasi, dan mencoba yang terbaik dengan semua kemampuan mereka, karena ini adalah tentang menyelamatkan nyawa mereka. Selama penghalangnya rusak, mereka bisa kabur, dan masih ada harapan untuk mereka agar bisa hidup. Segera, beberapa biksu mulai kelelahan, karena mereka telah bertempur sebelumnya, dan sekarang melakukan pengeboman untuk menghancurkan penghalang di depan mereka. Banyak orang mulai berkeringat di dahinya, dan kehabisan energi spiritual. Dev tidak terlalu memperhatikan mereka, tinju cahaya sucinya terus membombardir ke arah mata formasi. Tuan Chen, apakah ini mata formasinya? Kenapa belum pecah juga? Sun Tua terengah-engah, dan bertanya kepada Dev. Dev tidak berbicara, tetapi terus meninju dan meninju, karena berbicara akan membuang-buang energinya. Melihat Dev tidak berbicara, Sun Tua hanya bisa menggertakkan giginya, dan terus membombardir bersamanya. Sekarang, semua orang mulai mencapai batasnya, tetapi karena kepercayaan mereka kepada Dev, mereka tetap bertahan. Tetapi pada saat ini, formasi hantu Dev mulai melemah, dan lelaki tua itu terbangun dari formasi hantu itu. Ini adalah formasi hantu yang sangat kuat, sehingga aku pun terperangkap di dalamnya. Tampaknya, energi dalam pecahan jiwa es yang diubah saudaraku, telah diserap sepenuhnya olehmu. Orang tua itu memandang Dev dengan dingin dan berkata. Dia tahu bahwa, formasi hantu yang dibuat oleh Dev sangat kuat, dan karena formasi hantu ini, para biksu bisa melarikan diri dari pertempuran. Ketika Dev mengetahui lelaki tua itu telah terbangun dari formasi hantu, keringat dingin meluncur deras di dahinya, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Dev mempercepat ritme tinjunya, dan setiap pukulannya, seolah-olah mengguncang tanah. Melihat ke arah penghalang yang sedang dibombardir oleh Dev dan biksu lainnya, lelaki tua itu mengerutkan kening, karena tempat pengeboman Dev persis di mana mata formasinya berada. Sepertinya, aku baru bisa tenang, setelah aku membunuhmu terlebih dulu. Pria tua itu berkata dengan santai, dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi senjata tajam, dan langsung menuju Dev. Dev, sepertinya tidak melihat serangan yang diarahkan kepadanya, masih membelakangi lelaki tua itu, terus membombardir penghalang dengan putus asa. Tuan Chen. Melihat ini, Yulian buru-buru mengingatkan Dev, dan ingin membantu menghentikan serangan yang mengarah kepadanya. Jangan bergerak, cepat dan bombardir penghalang ini. Dev, tidak bertindak gegabah seperti Yulian. Melihat ini, Yulian hanya bisa membombardir penghalang dengan tinjunya lagi. Dan, ketika senjata tajam mencapai punggung Dev, tubuh Dev tiba-tiba bersinar keemasan, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan, yang hampir membutakan mata semua orang. Senjata tajam itu langsung mengenai tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan, langsung hancur dalam sekejap, dan berubah menjadi semburan kabut hitam. Senjata tajam ini, yang awalnya diubah dari kabut hitam, dan lelaki tua itu tidak berharap, Dev, seorang biksu kecil kelas 4 dari alam komposit, akan memiliki pelindung tubuh tingkat dewa seperti ini. Itulah sebabnya, dia tidak bisa menyakiti Dev. Tubuh emas. Kamu masih memiliki harta semacam itu, tetapi setelah kamu mati, benda-benda ini menjadi milikku. Kata lelaki tua itu, dengan senyum dingin di wajahnya. Aku khawatir kamu tidak bisa menyaksikan kematianku, dan kamu tidak bisa mendapatkan barang-barangku. Dev menghentikan pengeboman, berbalik, dan menatap lelaki tua itu dengan ekspresi mengejek. Bersambung.